Kamu mau dengar berita hangat hari ini di kampung sebelah? Tanya Darling yang sore ini mampir main ke rumah. Katanya dia mau menjenguk ibu. Tapi tahukah kalian apa yang dilakukan pria itu? Dia minta makan. Benar-benar gak ada akhlak temanku yang satu ini. Bodoh amat, enggak mau tahu, ujarku sewot. Ibu yang melihatku dilempari lalapan oleh Darling hanya terkekeh geli. Bagi ibu, kehadiran Darling adalah anugerah. Katanya, ibu bisa nonton komedi tanpa harus melihat televisi. Apa yang ibu sukai dari Darling? Cara bicaranya yang kemayu. Ah, sungguh itu pembohongan. Bukannya lucu, malah bikin malu. Tapi emang dia lucu juga. Dikit, selebihnya ya nyebelin, tapi baik. Mantan pacarmu kabur ke kota. Apa? Ujarku kaget. Ini bukan pura-pura atau sandiwara. Aku benar-benar kaget. Dimas kabur ke kota. Untuk apa? Bekerja. Siapa yang kabur, Ling? Ibu ikut bertanya. Darling yang tadi membawa berita malah asyik mengunyah daun singkong yang dicocol pada sambal buatanku. Setelah mengunyah dan menelan makanannya, ia mengambil air minum lalu menegaknya hingga habis. Suara sendawa panjang menandakan akhir dari acara makan pria itu. Si Dimas, dia kabur ke kota, ulangnya lagi, memperjelas. Aku dan ibu saling pandang, masih belum bisa menebak apa yang menyebabkan pria itu sampai pergi dari kampung ini. Alasannya, tanyaku. Wanita. Aku, tanyaku lagi. Tidak puas dengan jawaban yang diberikan Darling. Pria dengan khas rambut dikuncir kuda itu mendalikan mata tajam padaku. Hampir saja ulekan melayang, tapi dia urungkan untuk melemparkannya. Bukan, ini tentang perempuan lain. Dengar ya, jangan ada yang bicara sebelum aku menyelesaikan ucapanku. Paham? Ujar Darling mengacungkan jari di depan wajahku. Aku mengangguk cepat, sedangkan ibu ia diam memperhatikan Darling yang memberikan isyarat. Jadi, sebelum dia pacaran sama kamu, dia pacaran dulu sama perempuan lain dari desa sebelah. Modusnya sama, taruhan, dan wanita itu bodoh alias Oon. Termakanlah si wanita itu dengan bujuk rayunya si Dimas. Dan akhirnya tek dung tralala, bunting tuh perempuan. Mulutku menganga tidak percaya dengan apa yang dikatakan Darling. Aku kira hanya aku wanita yang dijadikan taruhan oleh Dimas. Ternyata ada wanita lain yang bahkan nasibnya lebih tragis dari diriku ini. Terus Ling, gimana nasib wanita itu? Tanya ibu. Ia sampai beringsut duduk ingin mendengar cerita Darling hingga akhir. Ini yang pernah aku bilang sama Rania. Kartu merahnya si Dimas, aku tahu, sudah sejak beberapa bulan belakangan. Cewek itu adiknya teman aku. Sekarang tuh perempuan sudah hamil 5 bulan. Dan dia menuntut pertanggungjawaban dari si Dimas. Karena tuh laki tidak mau tanggung waler alias tanggung jawab. Larilah dia ke kota. Entah mau ngapain, mau ngamen kali di sana. Anak manja gitu pergi ke kota, tutur Darling dengan gaya bicaranya yang khas. Mulutnya lemes, sampai menyon sana, menyon sini, seperti tertiup angin. Kenapa perempuan itu baru datang sekarang? Kenapa enggak dari pas kejadian dulu? Aku menganggukkan kepala, setuju dengan pertanyaan ibu. Pernah, tapi ditolak sama ibunya Dimas. Katanya bohong lah, nipu lah, dan alasan lainnya. Tapi sekarang itu perempuan punya keberanian karena ternyata dia ada yang bantu. Entah saudara jauhnya atau siapa gitu. Aku lupa nanya. Yang jelas ada saudaranya aja. Gitu, menurut berita. Pungkas Darling mengakhiri ceritanya. Dalam hati aku mengucap syukur karena bukan aku yang berada dalam posisi wanita itu. Tidak terbayang jika kejadian itu menimpaku.
Siapa yang akan membantuku untuk mencari keadilan? Tidak ada. Jangankan saudara, cicak pun enggan untuk datang kalau keadaan sedang sulit dan tidak punya banyak uang. Setelah bercerita tentang mantan pacar plus musuh, Darling pun pamit pulang. Namun sebelum dia pulang, dia memberikan kertas berwarna merah kepada ibu. "Jangan, Ling, simpan untuk emakmu. Ibu masih punya uang kok. Lagian ibu cuma sakit biasa. Besok juga sembuh," ujar ibu menolak pemberian temanku itu. "Enggak apa-apa, Bu. Ambil saja. Itu rezeki ibu. Aku lagi banyak job ngerias. Alhamdulillah, rezekiku semakin lancar dan ngalir akhir-akhir ini. Anggap saja aku bersedekah sama ibu." Darling kekeh dengan niatnya untuk berbagi. Meski dengan berat hati, ibu tetap menerima uang dari Darling. Memang tidak seberapa, tapi niat baik seseorang tidak harus dilihat dari berapa banyak yang dia berikan, tapi lihat dari niat dan ketulusan hatinya. Usai drama uang 100.000 yang akhirnya masuk ke dalam dompet ibu, Darling pun pamit pulang. Dia bilang kasihan, emaknya sendirian di rumah. "Pamit ya Ran, jagain ibumu," ujarnya seperti seorang bapak pada anaknya. Aku bergumam seraya berdiri di ambang pintu. Setelah Darling sudah tidak terlihat lagi, aku pun masuk ke dalam rumah. Saat sedang membereskan bekas makan Darling, suara pintu terdengar diketuk dari luar. Si Darling lagi pasti. "Ada yang ketinggalan kali," ujarku seraya memutar gagang pintu. Namun tebakanku meleset. Bukan Darling atau Dadang Lingga, melainkan seorang pria yang datang dengan parsel buah di tangannya. "Assalamualaikum," ucapnya membuatku seketika mengerjapkan mata. "Waalaikumsalam. Maaf, mau ketemu siapa?" tanyaku dengan sopan. "Benar, ini rumahnya Neng Rani ya?" Aku mengangguk, membenarkan. "Ada apa mau ketemu saya?" tanyaku. Kini mulai bingung dengan sosok di depanku itu. "Saya mau melamar Neng Rania untuk jadi istri saya." Astagfirullahalazim. Bruk. Pintu aku tutup dengan sangat kencang, membuat ibu kaget hingga ia menatapku penuh dengan tanda tanya. "Ada apa, Ran?" tanya ibu dengan begitu khawatir. Aku yang memegangi dada langsung menghampiri ibu dan memeluk tubuh wanita hebatku itu. Sedangkan di luar seorang pria masih menungguku untuk membukakan pintu. Berulang kali dia mengetuk pintu berharap bisa masuk ke dalam rumah. "Di luar siapa?" tanya ibu lagi. "Aku enggak kenal, Bu, tapi dia mau melamar aku." "Hah?" Meski pelan, tapi suara ibu terdengar begitu kaget. Ibu melepaskan kedua tanganku, lalu dengan tertatih dia bangkit dan berjalan menuju pintu. "Bu, jangan dibuka. Aku takut," cegahku, menghentikan ibu. Namun ibu menggelengkan kepala. Aku tahu ibu melakukan itu karena tidak mau dianggap tidak sopan. Apalagi jika sampai ada tetangga lewat dan melihat ada pria asing di depan rumah. Pastilah nanti aku akan menjadi bahan omongan lagi. "Bapak mau ketemu siapa?" tanya ibu setelah membuka pintu. Mau bertemu ibu sama Neng Rani. Aku bergidik ngeri mendengar pria itu menyebut namaku. Sungguh aku tidak pernah bermimpi dilamar pria tua seperti dia. Rambutnya yang disisir belah pinggir sudah beruban. Juga jenggot serta kumis yang tumbuh di wajahnya ikut memutih, meski hanya beberapa. "Silakan masuk, Pak. Tidak enak bicara di luar," tutur ibu memberikan jalan untuk pria itu. Melihatnya masuk ke dalam rumah, bulu kuduku seketika meremang. Buru-buru aku menunduk, menghindari tatapan dari dia yang terus menyorot ke arahku. Ibu sengaja membuka pintu agar tidak terjadi fitnah. Itu memang sudah kebiasaan.
Jika ada tamu, siang atau malam, pintu selalu dibiarkan terbuka. Ambilkan minum untuk bapaknya, Ran, ujar ibu menyuruhku. Meskipun dengan malas, aku beranjak pergi ke dapur. 1 gelas air putih aku suguhkan pada pria yang usianya mungkin sudah seumuran bapak atau mungkin bisa lebih. Terima kasih. Wah, salihannya kamu, cantik. Buru-buru aku menjauh dari pria itu dan duduk di samping ibu. Ku eratkan tangan pada lengan ibu dengan setengah tubuh yang aku sembunyikan di balik punggung ibu. Maaf, sebenarnya kedatangan bapak ke sini ada maksud apa? Tanya ibu. Wanita itu selalu bersikap baik dan ramah pada semua orang, termasuk orang yang baru dijumpainya. Begini Bu, mohon maaf sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Joko. Saya pemilik tambak udang yang ada di kampung Pasisian. Maksud dengan kedatangan saya ke sini untuk melamar Ning Rania. Melamar untuk? Tanya ibu lagi saat pria itu menggantung ucapannya. Untuk menjadi istri saya. Jelas, sangat jelas dan telingaku dapat mendengarnya dengan sempurna. Yang menjadi pertanyaan, dari banyaknya wanita ada di kampung ini dan dari sekian orang yang berstatus gadis atau lajang, kenapa harus aku yang dia lamar? Tidak sadarkah dia dengan usianya yang tidak lagi muda? Atau dia tidak tahu jika aku ini masih ting-ting? Apa sebelumnya bapak mengenal Rania? Tanya ibu lagi. Tidak, kami tidak saling kenal. Bahkan baru kali ini saya bertemu dengan Ning Rania. Tapi keinginan saya untuk memperistrinya sungguh-sungguh. Saya benar-benar butuh seorang istri untuk menemani hari-hari saya di sini. Apa yang membuat bapak ingin memperistri putri saya? Di sekitar kampung ini dan kampung sebelah kan banyak. Maaf ya pak, single yang seumuran dengan bapak. Kenapa harus putri saya yang bapak inginkan? Tanya ibu semakin meruncing. Kulihat pria itu menarik napas lalu membuangnya kasar. Tanganku semakin dingin dan mulai basah dengan keringat dingin. Aku tidak pernah bermimpi sekalipun akan dilamar oleh pria yang lebih pantas sebagai bapakku. Pertama, tidak ada yang serg di hati saya. Yang kedua, saya tahu rumah ini dan nama Rania dari seseorang yang saya temui di tambak udang saya. Dia bilang katanya ada gadis desa yang sudah hilang dan siap untuk dinikahi, dan saya tidak keberatan dengan hal itu. Yang terpenting, saya punya istri di sini. Ada yang mengurus kebutuhan pribadi, lahir dan batin saya selama jauh dari istri pertama yang tinggal di kota seberang. Tutur pria itu menjelaskan. Mataku semakin membulat sempurna dengan rasa tidak percaya. Tuhan, tolong bangunkan aku dari mimpi buruk ini. Aku akan dia jadikan istri kedua. Dan apa tadi dia bilang? Karena aku sudah tidak. Ini benar-benar sudah sangat keterlaluan. Isu dan fitnah kemarin pasti dijadikan alat untuk menghancurkan hidupku dengan menawarkanku pada pria tua ini. Pertanyaannya kali ini, siapa yang menawarkan diriku dan mengatakan kalau aku tidak lagi? Aku akan mencari orang di balik ini semua. Tanganku kini terkepal kuat. Ada embun juga di mataku yang membuat pandangan ini mengabur. Tega sekali orang yang sudah membuatku malu seperti ini. Maaf pak, kata siapa anak saya tidak? Kata siapa? Anak saya sudah siap menikah. Ini fitnah. Rania masih suci. Dia masih. Meskipun dia sudah siap menikah, bukan berarti saya akan mengizinkan dia menikah dengan orang yang mudah termakan isu dan fitnah. Maaf, saya menolak lamaran Anda, ujar ibu dengan begitu tegas. Suaranya bergetar dan nyaris tenggelam dengan amarah yang memuncak.
Ibu pasti emosi mendengar aku yang akan dijadikan istri untuk sekedar teman sepinya juga fitnah yang membuatku semakin direndahkan. Lah, ini gimana sih? Kayaknya sudah pasti diterima, kok malah ditolak? Bu, saya ini orang kaya. Meskipun anak ibu cuma istri kedua tanpa data negara, tapi saya jamin hidupnya tidak akan kekurangan. Bahkan akan senang dan banyak uang. Cukup, silahkan Anda keluar dan pergi dari rumah saya. Saya tidak butuh uang Anda, Tuan. Pergi, saya bilang, ujar ibu seraya berdiri menunjuk pada pintu yang terbuka lebar. Pria dengan setelan kemeja dan celana bahan warna hitam itu berdiri. Tanpa kata lagi, dia langsung keluar dengan wajah yang merah padam. Gegas ibu menutup pintu dengan keras hingga menimbulkan bunyi yang begitu nyaring. Segera aku menghampiri dan memeluk tubuh ibu yang merosot dengan punggung bersandar pada daun pintu. Wanitaku ambruk, dia terduduk dengan menangis terseduh. Ya Allah, siapa yang sudah menawarkan putriku pada pria itu? Ujar ibu meracau. Aku mengusap kedua pipi ibu yang basah oleh air mata, seraya terus meyakinkan dia jika aku baik-baik saja. Jangan nangis, Bu. Rania enggak sakit hati kok. Jangan dipikirkan. Mungkin hanya orang iseng yang dianggap serius oleh pria tadi. Tuturku mencoba berpikir jernih. Tega sekali dia, Ran. Kamu sampai ditawarkan seperti barang dagangan. Kejadian ini benar-benar membuat kesehatan ibu semakin menurun. Sudahlah anaknya difitnah, sekarang malah ada orang berniat menikahiku hanya untuk serep saja. Ku bawa tubuh ibu ke tempat tidurnya. Ibu kembali lemas dengan suhu badan yang mulai panas. Cepat aku mengambil air hangat untuk mengompresnya. Sampai pukul 12 malam, panas ibu tidak turun-turun. Aku panik dan takut melihat bibir ibu yang semakin memucat. Tidak ada jalan lain selain aku menghubungi Kang Basri. Halo, Ran, ada apa malam-malam telepon? Tanya laki-laki yang tidak lain adalah supir ambulan desa. Ibu, Kang, ibu, sakitnya makin parah. Aku takut, aku harus gimana? Ujarku dengan tangis. Tenang, Rania, sekarang Akang akan segera ke sana. Kita bawa ibumu ke rumah sakit ya. Siapkan semua keperluan yang harus dibawa. Tapi, Kang, aku menggantung ucapanku saat menyadari jika pasti membutuhkan banyak uang untuk dirawat di rumah sakit. Bukan hanya itu, kata rumah sakit membuatku trauma saat bapak pun tiada setelah dibawa ke rumah sakit. Jangan tapi-tapian, Rania. Kita harus cepat. Dan satu lagi, ibumu punya kartu KIS. Siapkan itu agar kamu tidak pusing dengan biaya rumah sakit. Ah, benarkah ibu memiliki kartu hijau itu? Sambungan telepon terputus sepihak. Aku segera mencari kartu yang tadi dimaksud Kang Basri beserta kartu keluarga dan KTP-nya. Hatiku sedikit lega karena ternyata ibu memiliki kartu hijau ini. Dulu bapak tidak memiliki kartu seperti ini, dan akhirnya kami sampai pontang-panting mencari biaya untuk bapak selama di rumah sakit. Ibu, sabar ya Bu, kita akan berobat, ucapku memegang tangan ibu yang semakin lemah. Suara mobil ambulans semakin mendekat. Aku pun memakaikan sweater agar ibu tidak kedinginan. Rania, iya Kang, sebentar. Aku membuka pintu, mempersilahkan pria itu masuk ke dalam rumah. Ternyata Kang Basri tidak sendiri. Ada Raka dan satu orang lagi yang juga turut menemani. Ayo, bantu diangkat ke atas brankar, ujar Kang Basri. Raka dan satu orang lainnya membantu mengangkat tubuh ibu hingga terbaring di atas brankar. Kemudian Kang Basri mendorongnya sampai masuk ke dalam ambulan. Mana persyaratan yang tadi Akang sebutkan, Ran? Tanya Kang Basri.
Aku pun mengambilnya, lalu memberikannya kepada Kang Basri. Setelah semua dirasa cukup untuk dibawa, kami pun berangkat menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan, tak hentinya aku menggenggam tangan ibu, seraya terus berdoa untuk keselamatan ibu. Ibu melenguh, membuatku semakin panik. Hingga tubuh aku condongkan ke arah ibu. "Ibu, kuat bu, kita hampir sampai," ujarku terus berbicara. Tidak ada reaksi. Ibu masih memejamkan mata dengan bibir yang bergetar. Ibu menggigil. Selimut dan sweater yang melekat pada tubuh ibu tidak membuatnya hangat. Ibu masih menggigil, bahkan sampai menggigil. Aku membuka jaket yang aku kenakan, lalu menyelimutkannya pada ibu. Meskipun masih tidak membantu, namun setidaknya aku punya andil untuk mengurangi rasa dingin yang ibu rasakan. Sesampainya di rumah sakit, ibu langsung dibawa oleh petugas. Aku mengikuti ibu yang dibawa ke ruang UGD, sedangkan Kang Basri pergi ke tempat pendaftaran. "Sudah sejak kapan ibunya sakit?" tanya seorang perawat padaku. "Sudah 2 hari yang lalu, tapi parahnya baru tadi malam," ucapku. "Tunggu di luar sebentar ya, biar kami periksa." Aku hanya mengangguk lemah. Meskipun enggan jauh dari ibu, tapi aku tetap keluar untuk menuruti perintah dan aturan. "Sudah akan daftarkan, Ran. Kamu tidak perlu khawatir. Ibumu pasti akan segera ditangani," ujar Kang Basri. Aku mengangguk seraya menjatuhkan bokong pada kursi tunggu. Kang Basri pamit untuk ke toilet, meninggalkan aku seorang diri yang kedinginan. "Pakai ini," aku mendongak melihat pada pria yang menyampirkan jaket kulitnya di pundakku. Sesaat pandangan mata kami bertemu, lalu berakhir setelah dia duduk di sampingku. "Makan dan minum ini agar badanmu tetap hangat," ujarnya, memberikanku segelas teh panas dan 1 bungkus roti coklat. Bersambung.